Masih di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara, sesaat sebelum kenaikan harga BBM berlaku pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, sore tadi warga sudah memenuhi stasiun pengisian bahan bakar umum. Salah satunya SPBU di Kramat, Jakarta Pusat dipadati pengendara roda 2. Setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, pengendara roda 2 langsung mengantre di SPBU Kramat demi mendapatkan harga BBM dengan harga lama. Pengendara khawatir kenaikan harga BBM akan diikuti kenaikan harga barang lainnya. Sementara SPBU di wilayah Manahan, Solo, Jawa Tengah ditutup sementara. Penutupan dilakukan untuk memberi waktu petugas memasukkan harga baru BBM ke mesin SPBU. Petugas meminta pengendara putar balik dan diminta kembali setelah SPBU dibuka pada pukul 14.30. Sementara pengendara yang sudah mengantre BBM tetap dilayani karena sudah berada di SPBU sebelum harga baru BBM berlaku pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo menegaskan kenaikan harga BBM harus dilakukan pemerintah akibat kenaikan harga minyak dunia dan situasi global. Presiden Jokowi menyebut anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 meningkat 3 kali lipat dan 70% subsidi itu disebut dinikmati masyarakat mampu. Karena itu pemerintah mengalihkan sebagian subsidi BBM ke masyarakat kurang mampu. Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar 12,4 triliun rupiah yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan. Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM Sabtu siang. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penyebab kenaikan harga BBM salah satu alasannya karena dalam hitungan pemerintah, beban subsidi dan kompensasi energi yang saat ini sudah mencapai Rp502 triliun diperkirakan akan terus membengkak. Agar subsidi berkeadilan, maka pemerintah mengalihkan subsidi BBM untuk bisa dinikmati kelompok masyarakat bawah. Maka sebagian dari tadi belanja yang tadinya adalah untuk keseluruhan subsidi adalah digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Kita perkirakan dengan adanya bansos yang diberikan tambahan 24,17 triliun, maka kita bisa menahan pertambahan jumlah kemiskinan sehingga tetap bisa kita jaga dan bahkan kita upayakan menurun melalui program-program pemerintah lainnya. Sementara Menteri SDM Arifin Tasrif menyampaikan pemerintah kini akan memperkuat pengawasan di lapangan agar penggunaan BBM subsidi tepat sasaran. Lapangan sudah dilakukan, akan dilakukan pengawasan ya, dan juga Pertamina sedang menyiapkan sistem pengawasan, pengaturan dengan digitalisasi. Nah, ini diharapkan dengan metode ini, mekanisme ini kita bisa lebih mempertajam ketepatan pemanfaatan BBM subsidi ini untuk yang membutuhkan.
Dengan penyesuaian BBM ini, pemerintah sudah menyiapkan bantalan berupa bantuan sosial bagi masyarakat kelompok bawah, di antaranya bantuan langsung tunai, bantuan subsidi upah, serta bantuan angkutan umum, ojek online, dan nelayan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, berikut kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah. Harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liternya. Lalu solar subsidi naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Sementara Pertamax naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Harga baru BBM ini, saudara, berlaku hari ini mulai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan berikut kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah. Harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar subsidi Rp5.150 jadi Rp6.800 per liter. Dan seterusnya Pertamax juga seperti yang saya sampaikan tadi mulai 3 September 2022. Kenaikan harga BBM oleh pemerintah dikeluhkan oleh pengemudi ojek daring. Sejumlah pengemudi ojek daring di Kota Bandung, Jawa Barat menilai harga Pertalite yang naik menjadi Rp10.000 per liter terlalu mahal. Apalagi belum ada kenaikan tarif bagi ojek daring. Pas pertama saya ngisi naik parah, Pak. Ongkos driver nggak naik. Semuanya pasti ikut naik kan kalau BBM naik ya. Berikutnya kita akan pantau suasana SPBU setelah harga BBM resmi naik. Ada 2 jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano di SPBU Palmerah, Jakarta, dan ada Reza Pratama di SPBU Kota Bandung, Jawa Barat. Saya ke Sisko terlebih dahulu. Sisko, bagaimana saat ini suasana SPBU pasca kenaikan harga BBM? Saya melihat di belakang Anda, antrean cukup panjang terjadi. Baik, Friska dan juga saudara, jika dibandingkan pada pukul 14 tadi atau setidaknya 2,5 jam yang lalu, ini antreannya tidak terlalu padat karena kalau dibandingkan pada jam tadi, ini antrean baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ini memenuhi kawasan SPBU di kawasan Palmerah, Jakarta ini. Di mana kalau dari pantauan kami ini untuk kenaikan atau jelang pengumuman yang sudah dilakukan oleh pemerintah di istana tadi pada pukul 13.30, setidaknya pada pukul 14 eskalasi peningkatan dari kendaraan roda 2 ataupun roda 4 berbondong-bondong datang ke SPBU Palmerah. Namun kalau kita bandingkan dengan parameternya adalah jumlah kendaraan, ini masih lebih sedikit dibandingkan pada 31 Agustus lalu, di mana ada isu ataupun rencana kenaikan pada awal September atau pada 1 September lalu, sehingga kendaraan roda 2 ataupun roda 4 bahkan mengular hingga ke jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan. Namun yang bisa kami tanyakan juga kepada pengguna ojek online ataupun juga para pengendara yang berada di sini yang sempat kami wawancara, Friska, bahwa kenaikan ini yang secara tiba-tiba justru sangat disayangkan bagi para pengguna, khususnya adalah ojek online atau ojek daring. Kenapa dengan demikian? Karena hingga saat ini pun pihak aplikator masih belum ada penyesuaian harga terkait dengan kenaikan khususnya adalah Pertalite yang dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Selain itu juga sempat kami tanyakan apakah dengan alokasi dari subsidi BBM ini dengan menggunakan bantuan langsung tunai yaitu adalah sebesar Rp600.000 yang akan dibagi dalam 2 tahap setiap bulannya, yaitu dimulai bulan September dan juga Desember. Kemudian ada juga bantuan untuk pekerja yaitu yang digelontorkan itu sebesar Rp600.000. Banyak yang merasa kemudian bantuan yang disampaikan ataupun yang akan disalurkan ini masih kurang cukup karena mengingat bahwa kebutuhan lain selain BBM juga akan meningkat di sektor-sektor lain, sehingga ini yang sangat disayangkan khususnya bagi masyarakat apalagi yang terdampak pada industri transportasi seperti itu terkait dengan kenaikan dengan harga ini yang cukup tiba-tiba seperti itu. Dan dari pantauan kami juga kenaikan harga tidak hanya dilakukan oleh pemerintah khususnya di BBM non subsidi Pertalite saja, Friska, namun juga meliputi solar yaitu dari 5.610 ini naik menjadi 6.800 per liter, kemudian juga Pertamax yang naik dari 12.500 menuju 14.500, sehingga memang ini yang harus
dilakukan oleh pemerintah, karena kalau berdasarkan informasi yang didapatkan, kenapa hal ini harus dilakukan, adanya suasana geopolitik dan juga proyeksi ekonomi dunia yang saat ini fluktuatif. Friska. Baik, Francisco Donasiano di Jakarta, terlihat antrean meskipun ini tidak sebanyak tadi sesaat sebelum pergantian harga BBM. Berikutnya di Bandung, Jawa Barat seperti apa di sana? Reza Pratama. Reza, masih ada antreankah pasca kenaikan harga BBM? Ya, baik Friska dan juga saudara, pasca kenaikan harga BBM yang sudah diumumkan oleh pemerintah siang tadi dan sudah diberlakukan pada pukul 14.30 tadi, ini kami lihat memang masih ada antrian Friska dan juga saudara, karena selain hari ini adalah akhir pekan, di hari Sabtu memang kota Bandung ini banyak dikunjungi oleh wisatawan karena ini SPBU ini berada di pusat kota, yakni di Jalan RM Marta Dinata ataupun di Jalan Riau. Ini tentunya banyak warga yang ingin mengisi bahan bakar minyak begitu, terutama ini dari luar kota Bandung begitu. Namun jika dibandingkan dengan tadi sekitar pukul 14.15 begitu, kami pantau antrian di SPBU Marta Dinata ini mengular begitu ke badan jalan, terutama untuk kendaraan roda 2. Kenaikan harga BBM yang tadinya Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter ini ditanggapi beragam oleh masyarakat begitu, terutama oleh pengemudi ojek online. Biasanya pengemudi ojek online ini ketika membeli BBM jenis Pertalite dengan jumlah Rp15.000 hingga Rp20.000 ini mendapatkan lebih dari 2 liter. Ini cukup untuk sehari-hari atau untuk keseharian ketika bekerja sebagai pengemudi ojek online, bahkan bisa tersisa untuk digunakan keesokan harinya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh pengemudi ojek online begitu. Ketika dinaikkan yang biasanya bisa mengisi 15.000 atau 20.000 ini lebih dari 2 liter, ini bisa berkurang dari 2 liter ataupun pas 2 liter. Ini dikhawatirkan tidak bisa mencukupi begitu, karena orderan makanan ataupun orderan transportasi ini setiap harinya berbeda. Ada yang jaraknya jauh dan juga ada jaraknya yang dekat ataupun nanti jika ada kemacetan begitu. Nah, tadi Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa salah satu alasan dinaikannya harga BBM adalah agar subsidinya tepat. Nah, ini pengawasan dari pemerintah harus ketat begitu, karena masih banyak juga tadi kami lihat pengendara roda 4 khususnya yang memang menggunakan BBM bersubsidi begitu. Nah, ini memang di Kota Bandung sejumlah SPBU belum menggunakan QR code dari My Pertamina. Kita tunggu nanti ketika digitalisasi sudah diberlakukan begitu, QR sudah dilakukan, apakah subsidinya bisa tepat sasaran, Friska? Nah, karena harga BBM sudah naik, bagaimana nanti tepat sasarankah sesuai dengan janji dari pemerintah? Harus diawasi betul. Terima kasih Reza Pratama dari Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya ada Francisco Donasiano dari Jakarta.